Kadang nggak bisa baca tulisan dokter, tulisannya apa gitu kan. Seret gitu nggak ada tulisan. Karena kita sudah pakai elektronik resep di GBM gitu. Jadi mau lagi nih, mau Meli? Ya. Gimana cara membedakan uang palsu gue? Mau Meli next, oke? Mau Meli ditunggu. Tunggu. Cara membedakan uang palsu. Kebetulan GBM adalah tempat pertama kali saya bekerja. Farmasi pasti kan orang ininya obat, bukan cuma obat sih, ada alat kesehatan, habis itu bahan medis habis pakai, termasuk kosmetik loh. Kosmetiknya juga. Ya. Oh iya, karena kita punya klinik kecantikan Ya, ya, Mbak. betul. Pesan dari farmasi masuk lewat farmasi dan orang farmasi, dan dari farmasilah didistribusikan gitu. Oke. Paling sering kita temuin sih ya, coba dilihat dari kemasan obat itu pasti ada yang lingkaran-lingkaran itu kan. Iya. Terus ada obat keras. Obat Keras tuh yang nggak belek. logonya ya yang nggak belek tuh dah. Apa? Obat biasa dipakai buat apa tuh? Buat herbal. Ya dipakai buat berobat, maksud lu? Cuma maksudnya Sih. ngeramal gitu berarti Mbak. Iya. Jadi kujuk Belajar kebatinan Mbak. Oh, gede aku tadi. Nanti kau lihat deh tuh di Google ya sih. Iya. Oke. Galak banget. Kalau Luar biasa. tantangan jadi jomblo gimana, Mbak? Aduh, jomblo ya udah ditanya. Mbak perkenalan pertama bilang jomblo. Aku jomblo. Gak usah dimasukin ya. Dur aja. Belum tak tanya nih, belum mulai. Oh, sakit gede. Paripurna. Paripurna bintang 5. Halo Sobat GBM, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Kembali lagi dengan saya Yum Aditya. Pada kesempatan GBM on the road yang ke-6 kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu apoteker yang ada di RSU GBM. Pelayanan farmasi di RSU GBM siap melayani 24 jam, berfungsi untuk menyediakan obat, mengontrol, dan meminimalisir risiko efek samping dari obat. Oke, langsung saja kita jemput narasumber kita pada hari ini untuk mengetahui apa aja sih peran dari farmasi di rumah sakit. Ciao. Hai kakak alumni. Hai. Kok kakak alumni sih? Kita satu alumni. Satu alumni SMA kita. Ayo silakan Bajang perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Komang Ajeng Prihatiningrat. Saya sebagai apoteker di RSU Graha Bakti Medika. Nama Instagramnya? Instagramnya @ajengprihatiningrat. Di follow ya, di follow. Di follow katanya guys. Ini jomblo apa udah punya nih? Jomblo. Jomblo guys. Andi lumut. Hijau lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut. Kita mau bahas tentang farmasi nih, Mbak, tempatnya Mbak bertugas. Sebenarnya apa sih peran dari farmasi di rumah sakit itu, Mbak? Peran farmasi di rumah sakit ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kita farmasi kan ada apoteker, ada asisten apoteker tuh. Kalau apoteker nih khususnya di farmasi itu kita punya 2 tugas besar sih kalau di rumah sakit. Jadi ada tugas dari pelayanan farmasi, ada juga tugas dari manajerial. Jadi ke pengadaan logistik, obat ya, pengadaan obat, BHP, alat kesehatan itu semuanya melalui farmasi. Jadi kita yang harus dari proses pengadaan, pemilihan, jadi pemilihan distributor itu farmasi yang menseleksi. Setelah itu kita pengadaan, setelah barangnya diadakan pasti barangnya datang kan ya. Jadi kita terima sesuai nggak dengan apa yang kita pesan, sesuai nggak dengan faktur yang datang, kita cek. Kalau tidak sesuai kita kembalikan lagi ke distributornya biasanya. Setelah itu kita simpan sesuai dengan yang tertera pada obat. Biasanya kan ada obat yang disimpan di kulkas, terus ada obat yang disimpan di suhu biasa. Terus kita juga punya penyimpanan khusus juga untuk beberapa golongan obat tertentu. Obat apa
disimpan pasti kita distribusikan ke unit-unit terkait biasanya sesuai dengan apa yang mereka amprah sih. Kadang kalau alat kesehatan, implan biasanya kita distribusikan ke unit ruang operasi kayak gitu. Terus BHP juga ke rawat inap, ke ICU gitu. Jadi kita juga memastikan bahwa stok yang ada di rumah sakit itu selalu aman. Selalu aman, selalu siap pakai, siap jadi, sedia gitu Mbak ya. Betul. Setelah itu juga expirednya juga ya. Jadi kita mastiin juga biar tidak terlalu banyak obat yang expired juga di rumah sakit gitu. Kita mainnya di perencanaan sih kalau kayak gitu. Perencanaan sama controlling berarti ya. Setelah itu ada pencatatan kalau di manajerial farmasi itu. Jadi keluar masuknya obat di rumah sakit itu harus satu pintu sih, yaitu lewat farmasi. Oh, nggak bisa pakai jalur belakang gitu? Nggak bisa. Nombok gitu nggak boleh? Nggak boleh. Satu pintu. Jadi yang pesan pintu dari farmasi masuk lewat farmasi dan orang farmasi, dan dari farmasilah didistribusikan gitu. Oke, berarti gitu. Yang punya wewenang untuk masalah obat-obatan itu di rumah sakit itu farmasi Mbak ya? Ya, bukan cuma obat sih. Ada alat kesehatan. Alkesnya. Habis itu bahan medis habis pakai, termasuk kosmetik loh. Kosmetiknya juga. Ya. Oh iya, karena kita punya klinik kecantikan ya Mbak ya. Klinik kecantikan itu kan pasti pakai obat-obat krim racikan tuh yang bertanggung jawab. Itu orang farmasi. Orang farmasi juga. Dari segi pelayanan juga kita kan KIE pasien, konseling. Iya, KIE pasien juga ya. Nah, Mbak tadi kan Mbak bilang ada apoteker sama asisten apoteker. Itu apa sih bedanya, Mbak? Kalau asisten apoteker itu asisten apoteker. Jadi kalau apoteker itu dia lebih ke beda ininya sih, apa namanya? Tanggung jawabnya sih. Terutama beda. Apoteker ya. Dia biasanya tanggung jawabnya lebih besar, lebih banyak gitu. Yeah. Jadi kalau apoteker tuh dia bisa pengadaan, karena kalau mau pengadaan itu kalau lewat distributor itu penanggung jawabnya harus apoteker. Kalau asisten apoteker belum bisa untuk pengadaan di rumah sakit gitu. Dari segi pelayanan juga farmasi klinis itu rata-rata kan memang dipegang harus apoteker gitu. Jadi memang farmasi pasti kan orang ininya obat kan pasti banyak lagi yang diurus dari farmasi ya. Bukan cuma obat. BHP, alkes, terus produk-produk kecantikan juga. Kan di farmasi itu obatnya ada macam-macam tuh, ada banyak banget kan kategori-kategorinya, golongan-golongan obatnya juga kan banyak banget tuh. Sebenarnya ada golongan apa aja sih yang ada di farmasi kita? Kalau golongan obat ya, yang paling sering kita temuin sih ya, coba dilihat dari kemasan obat itu pasti ada yang lingkaran-lingkaran itu kan. Iya, ada yang warna merah, hijau, ada merah, warna hijau, gitu ya. Warna biru. Terus ada golongan narkotika yang pertama. Itu tandanya itu palang merah biasanya. Oh, narkotika merah. Ya. Isi palang lebih. Dia palang apa cuma bulat aja? Ya nanti kau lihat tuh di Google ya isi. Iya. Oke. Galak banget. Ya boleh itu tanda tambah merah gitu, tapi ada merah. Ininya gitu. Itu golongan narkotika. Itu narkotika. Itu yang paling berbahaya, maksudnya ya, paling golongan narkotika tuh golongan yang paling berpengaruh terhadap manusia. Bisa mempengaruhi kesadaran, juga bisa mempengaruhi rasa sakit juga kan. Jadi golongan-golongan narkotika tuh biasanya harus pakai resep dokter gitu. Biasanya diresepkan oleh dokter. Habis itu ada golongan biasanya ada warna hijau tuh. Itu artinya jalan terus. Ya boleh jalan terus. Obat bebas. Obat bebas. Itu boleh siapa aja itu boleh kita beli di apotek tanpa resep dokter. Tapi tetap kalau misalnya obat bebas tuh bukannya sebebas-bebasnya untuk diminum ya, tapi harus sesuai dengan aturan pakai juga yang tertera di kemasannya. Terus ada yang logonya biru. Itu obat bebas terbatas. Bebas terbatas. Bedanya sama obat bebas aja? Kalau obat bebas terbatas itu dia harus pakai resep dokter biasanya. Tapi masih gampang didapetin gitu ya, di luar? Ya, contohnya itu kayak gini, obat pilek. Itu biasanya kan kita kadang-kadang di apotek ada yang pakai resep, ada yang nggak pakai resep tuh obat bebas terbatas gitu. Tapi tetap juga kita harus ikutin ketentuannya, aturan pakainya gitu.
tuh yang nggak belek. logonya ya yang nggak belek tuh dah. Bulu dong. Bolu tuh. Galak banget. Itu tuh yang ada huruf K-nya itu. Keras. Obat keras. Itu sama sekali harus pakai resep dokter. Karena itu ya golongan-golongan obat keras tuh kayak amlodipin yang kayak gitu-gitu, simvastatin, itu memang harus pakai resep dokter. Itu harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Gitu. Terus ada juga golongan fitofarmaka. Jadi kalau golongan fitofarmaka tuh dia dari herbal, dari tanaman, tapi dia tuh sudah melalui proses uji-uji yang memang sudah layak untuk dikonsumsi manusia. Biasanya golongan fitofarmaka tuh udah uji klinis, terus uji preklinis pasti udah lolos. Lambangnya kayak lambang salju itu loh. Bisa ada obat. Itu biasa dipakai buat apa sih, Mak? Apa? Obat biasa dipakai buat apa tuh? Buat herbal. Ya dipakai buat berobat, maksud lu? Cuma maksudnya apa bedanya sama jadi obat yang duel lain sih aku gitu? sama Yuma. Dia cuma dia tuh Apa dari bahannya sih. dari bahannya bahannya dia herbal, kan dari gitu. ya dari herbal dari tumbuhan tapi yang sudah diproses dan udah dapat bahan aktifnya dari Maksudnya, herbalnya itu. Misalnya dia ada obat pilek yang bebas terbatas, tapi ada juga obat pilek yang untuk herbal gitu, yang dari herbal gitu. Iya. Oh, itu berarti berdasarkan bahannya gitu, Mbak. Ya, Terus ada juga obat herbal terstandar. Kalau dilihat-lihat ada yang logonya bintang 3 itu obat herbal terstandar. Gitu. Terus ada juga logo jamu. Jamu. Yang ada daunnya itu. Ya. Itu logo jamu. Itu biasanya itu kan resep turun temurun ya kalau jamu itu ya. Ya. Banyak penggolongan obat. Tadi kan Mbak udah jelasin tuh peran-peran dari farmasi di rumah sakit, kan banyak banget tuh kegiatannya. Apa aja sih kendala-kendalanya di farmasi tuh, tantangannya tuh yang buat di farmasi greget gitu, apa tuh? Tantangannya kalau saya sih ya, karena apoteker, penanggung jawab, jadi harus bisa membagi antara pelayanan di depan sama manajerial gitu. Jadi manajerial tuh kan kita pengadaan dulu biasanya. Ya, itu tantangan di pengadaan sih ya lumayan ya. Jadi apalagi banyak unit lagi di rumah sakitnya, ada IGD, ICU, poli, jadi gimana kita bisa memprediksi dan bisa mengatur dan bisa menganalisa juga sih stok. Ramal gitu berarti Mbak. Iya. Jadi belajar kebatinan Pak. Oh gede aku tadi. Bisa ngeramal, belajar kebatinan. Jadi kita harus bisa menganalisa stok obat BHP Alkes tuh gimana biar dia bisa terjaga stoknya gitu. Forecast-nya ya Mbak. Ya. Jadi kadang-kadang kan pengadaan itu tidak semulus yang dibayangkan ya. Ya, sebenarnya kan fluktuatif juga jumlah pasiennya ya. Kadang kan stok obat di distributor itu kadang kosong lah. Gimana kita bisa memutar otak biar obatnya tetap ada dan kita bisa tetap order pelayanan, gitu. Dan pelayanan itu tidak terhambat gitu. Jadi kalau misalnya kosong kayak masa pandemi kemarin itu ya, tahun lalu tuh memang benar-benar luar biasa tuh. Ya macam-macam langkah sampai oksigen, obat-obatan juga macam-macam ya. Termasuk masker kan waktu itu, masker, vitamin tuh langka. Jadi gimana kita waktu itu kan permintaan obatnya tinggi. Terus sedangkan obat dikit. Ya di pasaran tuh mungkin di distributor tuh tidak terlalu banyak. Jadi ya kita dibagi, misalnya kita udah ngorder sekian box, ternyata datangnya cuma sekian. Jadi memang dari distributornya kita dibagi rata untuk semua rumah sakit terutama, biar dapat masing-masing stoknya gitu. Itu sih di pelayanan sih seneng ya ketemu pasien tiap hari gitu dengan karakter yang berbeda-beda. Pasien jomblo gitu kan? Iya. Suka nggak sih? Tahu juga kan pasiennya jomblo apa enggak? Masa saya nanya? Siapa tahu perkenalan dulu gitu. Terus? Jadi kadang-kadang sharing ya sama pasiennya gitu. Jadi kayak meyakinkan pasiennya, terutama pasien-pasien yang dapat obatnya terlalu banyak gitu ya. Kadang-kadang kaget
juga si pasiennya, banyak sekali saya dapat obat gitu. Bisa kaget pasiennya. Iya, cuma obat-obat kronis tuh ya. Jadi gimana kita caranya meyakinkan pasiennya untuk patuh untuk dia minum obat gitu. Sesuai jadwalnya, aturan pakainya itu sudah sesuai. Terus kan ada beberapa obat juga yang cara penggunaannya tuh khusus dia gitu kan. Kayak insulin gitu kan, kadang ada pasien yang baru pertama kali pakai nih, dia nggak ngerti caranya gitu. Gimana kita KIE pasiennya biar dia tahu gimana cara pakainya, gimana cara nyimpennya gitu. Itu sih seru. Kalau Luar biasa. tantangan jadi jomblo gimana, Bu? Aduh, jomblo ya udah ditanya. Man, Mbak perkenalan pertama bilang jomblo. Aku jomblo. Bosan masukin ya. Kamu ingin banget di up ya. menurunkan harga diri saya. Nah, ini Mbak, biasanya nih kendala-kendala di farmasi itu kan orang antri obat. Ini kendala di rumah sakit di mana-mana kan ya, Mbak? Kemana aja di rumah sakit pasti kendalanya itu antri obatnya lama, nunggu obatnya lama. Sebenarnya apa sih yang buat kayak gitu, Mbak? Sebenarnya kita di farmasi tuh punya standar ya, namanya standar waktu tunggu pelayanan obat. Gitu. Jadi kan kalau di obat itu kan yang dapat sama pasiennya itu ada racikan, ada non racikan gitu. Terus kalau racikan tuh ya obatnya jadi, yang nggak kita racik. Jadi kalau racikan tuh kan dia tinggal ada apa tambah aja. apa gitu kan diracik, gitu. masukkan kapsul atau nggak puyer gitu. Nah kalau standar kita memang di pelayanan farmasi untuk yang obat racikan itu memang dia nggak boleh lebih dari 1 jam untuk yang racikan. Kalau untuk yang obat non racikan itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Tuh. Mungkin kan kadang-kadang kan pasien ke rumah sakit itu kan gak sabaran ya, karena kan udah sakit kondisinya. Padahal kita proses penyiapan obat saat masuk ke farmasi itu kan karena kita sudah pakai elektronik resep IGBM gitu. Jadi semua amprahan obat, semua resep yang masuk yang di input oleh dokter itu masuknya lewat sistem rumah sakit, lebih enak ya, lebih terstruktur lewat komputer. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya tulis menulis menggunakan resep ya. Kalau dulu kan zaman dulu masih ada tuh. Kadang nggak bisa baca tulisan dokter, tulisannya apa gitu kan. Seret gitu nggak ada tulisan. Amoxicillin. Itu dah. Jadi menghindari yang namanya kesalahan pembacaan. Tuh sih kalau misalnya gini. Jadi proses amprahan masuk, resep masuk ke farmasi itu tidak langsung disiapkan. Jadi kita harus telaah dulu. Jadi kalau di istilahnya farmasi itu ada namanya pengkajian resep. Jadi kita telaah dulu ini resepnya dari dosisnya sesuai atau enggak, aturan pakainya sesuai atau enggak, rute pemberiannya sesuai atau enggak, terus jumlah obatnya itu sesuai atau enggak dengan biasanya kan dokternya nulis berapa hari gitu kan, itu sesuai atau enggak, itu kita harus analisa dulu gitu. Kalau ada yang agak mengganjal gitu ya kita harus konfirmasi ke dokternya benar atau enggak, dosisnya sekian dok gitu. Biasanya kita telepon dulu. Jadi itu kan udah memerlukan proses lumayan lama ya. Habis itu setelah itu selesai baru kita siapkan obatnya, kita kasih etiket obatnya. Nah itu nanti diberikan ke pasien, juga harus dicek lagi sesuai enggak antara resep yang masuk dengan etiketnya dengan nama pasiennya biasanya. Jadi karena terutama untuk resep obat-obat racikan ya kan, kita juga setelah proses penyiapan obat kita ngambilin obat dulu sesuai dengan jumlahnya. Setelah itu kan diracik dulu tuh. Kita juga memerlukan waktu kan untuk ngeracik, untuk mengubah bentuk sediaannya itu misalnya jadi puyer, jadi dijadiin jadi satu kapsul biar jadi langsung ke pasiennya gitu kan. Itu kan butuh proses. Kadang-kadang kan dapat untuk 30 hari, 20 hari kayak gitu kan, kita juga ada prosesnya. Kadang-kadang juga krim-krim itu juga kan diracik kadang-kadang ya dari dokter spesialis kulit, itu biasanya krim racikan gitu. Itu jadi tuh para pasien harus sabar. Gitu. Itu harus sabar. Yang penting kita tetap berproses dan ada standarnya juga ya, Mbak ya. Itu jadi kita memang mastiin kalau obatnya itu ya tidak salah masuk. Tidak salah diberikan ke pasiennya gitu. Tuh. Iya. Oke, sip.
pertanyaan terakhir, Mbak. Mbak kan dari awal ya dari GBM ya? Iya, kita angkatan lawas. Asik, angkatan lawas tuh. Gimana kesan dan pesannya Kesan dan pesan. kerja di GBM? Mulai dari Kebetulan GBM adalah tempat pertama kali saya bekerja. Fresh graduate. First love-nya First graduate langsung kerja di GBM. Di cinta pertamanya. Jadi gimana? suka dukanya ya, kesan dan pesannya. Di GBM nih semua jadinya kita nyoba hal-hal yang baru tuh pertama di GBM. Gitu. Kayak akreditasi kemarin tuh. Iya, PKPU. Wih, keren banget PKPU GBM nih, PKPU GBM nih. Sama sekali gak pernah pegang akreditasi ya kan. Tapi ya sudah terlewati. Keren, sukses PKPU-nya. dengan paripurna bintang 5. Gitu. Iya. Suka dukanya, sukanya sih itu dah ketemu pasien setiap hari, ngobrol sama pasiennya kan. Ketemu teman Teman enggak lah. Oh enggak ada ya. Bah. Kayak gimana? Teman-temannya juga di lingkup kerjanya enak ya. Farmasi. Ya. Saling mendukung gitu. Support system. Solid. Namanya GBM solid. GBM solid. Ya. Siapa habis ini? Mau lagi nih. Mau Meli? Ya. Gimana cara membedakan uang palsu gue? Mau milih next, oke? Mau Meli ditunggu. Tunggu. Cara membedakan uang palsu. Nah, jadi itu dia sahabat GBM, penjelasan tentang peran farmasi di rumah sakit, kemudian ada golongan-golongan obat, sampai tantangan-tantangannya jadi farmasi di rumah sakit. Nah, bagi sahabat GBM yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 082 146 070 187 atau bisa melalui 0366 558 4001 atau bisa juga reservasi online melalui website kami di www.gbmhospital.com. Jangan lupa follow Instagram kami di @gerabaktimedika. Ingat ya sahabat GBM, GRHA. Kemudian Facebook kami di GBM Hospital. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami di GBM Hospital. Terima kasih Wajeng atas insight dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat sahabat GBM di rumah. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on the next video. Bye.